Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Friza Fitriani, nomor induk mahasiswa 22963164. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya toleransi bagi kehidupan bermasyarakat. Eh, yang pertama ada pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap di mana individu dapat saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, keberagaman ini dapat berupa ras, suku, agama, dan latar belakang seseorang. Toleransi adalah konsep penting dalam memahami perbedaan yang terjadi di masyarakat yang beragam karena membantu menjaga perdamaian, harmoni, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Toleransi adalah nilai yang sangat dihargai dalam masyarakat yang inklusif dan beragam karena membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan saling menghormati. Selanjutnya, saya akan membacakan faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman. Nah, yang pertama itu adalah faktor geografis dan lingkungan. Geografi suatu wilayah dapat mempengaruhi keberagaman. Misalnya, lokasi geografis yang berbeda dapat menciptakan kondisi iklim yang berbeda yang mempengaruhi jenis tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang ditemukan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada faktor sosial dan budaya. Faktor-faktor sosial seperti agama, bahasa, etnisitas, dan tradisi budaya memainkan peran besar dalam menciptakan keberagaman yang terjadi di Indonesia. Setiap kelompok sosial atau budaya ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari yang lain. Jadi contohnya agama Islam mungkin tempat ibadahnya di masjid, agama Kristen mungkin tempat ibadahnya di gereja dan sebagainya. Dan seperti kota Semarang mungkin bahasa yang mereka gunakan sehari-hari itu adalah bahasa Jawa, tetapi kalau orang Padang bahasa yang mereka gunakan sehari-hari adalah bahasa kotanya atau bahasa Minangkabau. Nah, faktor sejarah yaitu faktor yang menjelaskan tentang sejarah suatu wilayah atau kelompok manusia juga mempengaruhi keberagaman. Mengapa demikian? Karena peristiwa historis seperti migrasi, kolonisasi, perang, dan perdagangan internasional dapat membawa berbagai budaya dan orang ke dalam kontak satu sama lain dan menciptakan campuran keberagaman. Jadi misalnya dulu kan Indonesia itu dijajah ya. Nah, karena penjajahan itu mungkin orang Belanda dan orang asli Indonesia atau pribumi itu menikah dan menciptakan suatu keturunan baru dan jadilah blasteran antara Indonesia dan Belanda seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis keanekaragaman di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada keanekaragaman etnis. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda seperti Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Batak, Dayak, dan banyak lainnya. Setiap kelompok etnis ini memiliki budaya bahasa yang berbeda dan dengan tradisi yang unik. Jadi kayak misalnya Jawa itu identik dengan kebaya laki-lakinya itu beskap. Nah, kalau Sunda mungkin uh, tradisinya mungkin ada roti buaya di setiap pernikahan, dan kalau Bali ada upacara ngaben, upacara pembakaran mayat, dan masih banyak lagi tradisi unik dan budaya-budaya unik di Indonesia. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman bahasa.
Selain bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi, terdapat ribuan bahasa daerah di Indonesia. Bahasa-bahasa ini mencerminkan keragaman etnis dan budaya di seluruh Nusantara. Contohnya itu tadi Bali punya bahasa sendiri, Jakarta punya bahasa sendiri, Jawa punya bahasa sendiri, Sumatera punya bahasa sendiri, seperti itu. Selanjutnya ada keanekaragaman agama. Indonesia adalah negara dengan berbagai agama termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama tradisional lainnya. Yang dimaksud dengan agama tradisional di sini itu contohnya di Jawa. Di Jawa itu orang-orang yang sudah sepuh atau sudah tua, biasanya mereka itu menganut eh, kepercayaan namanya kejawen. Kejawen itu gimana ya? Dia percaya akan adanya Tuhan, tapi dia lebih percaya akan leluhurnya gitu. Jadi kayak dia eh, apa ya namanya menganut tradisi Jawa banget gitu loh. Jadi ya dia percaya adanya agama di dunia ini percaya, tapi mereka lebih ke yang sehari-harinya itu mereka lebih menganut kejawen itu tadi ya kayak masih ada sajen, terus masih eh, kadang tuh masih gimana ya cara ngomongnya tuh kayak memelihara keris kayak gitu. Maksudnya memelihara keris itu kayak nenek moyang mereka itu meninggalkan beberapa benda peninggalan buat mereka kayak keris atau jimat-jimat yang lain. Nah, mereka itu masih kayak percaya gitu kalau keris itu membawa kekuatan bagi kehidupan mereka kayak gitu. Kalau di agama kita kan kita percaya bahwa yang mengayomi kehidupan kita di dunia ini adalah Tuhan gitu. Nah, keanekaragaman yang ini tercermin dalam bangunan keagamaan, perayaan agama, dan praktik keagamaan. Nah, kalau bangunan keagamaan itu tadi, contohnya kalau Islam itu identik dengan masjid, ada gereja buat orang Katolik dan Kristen, ada wihara, ada pura, ada kelenteng untuk Chinese, dan perayaan agama contohnya seperti kalau hari-hari besar, kalau Islam itu Idul Fitri, Idul Adha, kalau Kristen mungkin Natal, Misa, dan praktik keagamaan lainnya. Selanjutnya ada keanekaragaman kuliner. Keanekaragaman kuliner itu pastinya setiap wilayah di Indonesia itu memiliki ciri khas makanan masing-masing. Jadi kayak ikon kota itu gitu loh. Keanekaragaman kuliner tuh. Makanan Indonesia dikenal dengan beragam rempah-rempah dan bahan-bahan makanan lokal. Nah, contohnya makanan atau kuliner khas Jogja itu gudeg. Nah, jadi kayak gudeg itu identik banget sama kota Jogja. Kota Jogja itu identik banget sama gudeg. Nah, jadi kayak banyak eh, wisatawan dari kota lain yang datang ke Jogja itu pasti nyarinya gudeg karena mereka tahu makanan khas kota Jogja itu adalah gudeg. Nah, kalau Semarang mungkin ada lumpia Semarang, terus atau mungkin kerak telur dari daerah Sunda ya, mungkin dari Jawa Barat atau dari Jakarta. Maaf agak lupa ya. Selanjutnya ada keanekaragaman geografis. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan berbagai ekosistem seperti hutan, hujan, savana, gunung, dan pantai. Ini menciptakan keanekaragaman alam yang unik. Contohnya kayak mungkin di Bali itu identik dengan pantainya, tapi kalau di
Bogor itu identik dengan puncaknya, kayak bukit-bukit, karena dia di daerah yang tinggi gitu. Selanjutnya, keanekaragaman tradisi dan adat. Ya, pastinya setiap kelompok etnis di Indonesia ini memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda dalam hal pernikahan, pertanian, seni, pertunjukan, dan upacara keagamaan. Kayak kalau eh, pernikahan itu kalau di daerah mungkin daerah Sumatera itu mereka menampilkan tari piring sebagai persembahan acara pernikahan mereka. Nah, kalau di Jawa mungkin ada tradisi apa ya? Kayak panggih pengantin, pecah telur di kaki pengantin cowok kayak gitulah. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman sosial. Faktor-faktor sosial seperti tingkat pendidikan, status ekonomi, dan pekerjaan juga mempengaruhi keanekaragaman di Indonesia. Masyarakat Indonesia mencakup berbagai lapisan sosial dan ekonomi. Kayak ada orang yang pekerjaannya itu di bidang pertanian, ada juga orang yang pekerjaannya itu perkantoran. Nah, kalau pertanian itu rata-rata mereka bekerjanya di desa, sedangkan perkantoran rata-rata bekerjanya di kota seperti itu. Selanjutnya ada manfaat dari toleransi atau dampak positif dari toleransi. Nah, yang pertama itu menghindari konflik. Dengan adanya toleransi, kita dapat menghindari konflik-konflik yang dapat menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Kayak mungkin kita karena kita saling menghargai perbedaan yang terjadi kayak menghargai agama, menghargai bahasa, suku, kita jadi nyaman dan terhindar dari apa ya, terhindar dari fanatisme lah dari ya itu tadi. Selanjutnya ada mempertahankan perdamaian. Dengan adanya toleransi, kita bisa jauh lebih kuat untuk mempertahankan perdamaian agar kehidupan kita di masyarakat itu juga nyaman, sejahtera, dan juga aman. Kalau nggak ada perpecahan kan enak. Selanjutnya, menciptakan hubungan yang harmonis. Terus mendorong kerjasama, menghormati hak asasi manusia, menghindari fanatisme, meningkatkan kualitas hidup bersama, dan menghargai keanekaragaman yang ada karena Indonesia merupakan negara yang sangat amat kaya dengan keanekaragaman. Oleh karena itu kita membutuhkan toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya ada mengapa toleransi itu penting. Nah, karena adanya keanekaragaman yang terjadi di Indonesia, karena itu tadi Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beraneka ragam budaya, geografi, sosial, Bhinneka Tunggal Ika dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah moto nasional Indonesia yang mencerminkan semangat persatuan dalam keragaman ini. Nah, toleransi adalah nilai yang sangat penting dalam masyarakat yang beragam karena itu membantu menciptakan lingkungan yang damai dan adil. Hal ini juga memungkinkan individu untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat tanpa takut diskriminasi atau penindasan. Nah, ini membantu mempertahankan stabilitas sosial dan politik serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Toleransi juga memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan yang positif antara berbagai kelompok masyarakat, baik dalam tingkat lokal maupun nasional, yang penting untuk kehidupan warga negara Indonesia. Jadi, toleransi ini sangat penting karena dia menciptakan lingkungan yang inklusif, damai, dan adil. Karena adanya toleransi, kita tidak takut lagi mengekspresikan diri kita, walaupun diri kita itu berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Kayak mungkin dalam segi agama, kita nggak takut untuk dikucilkan atau didiskriminasi karena lingkungan kita toleransi itu tadi. Itu sangat penting banget bagi kehidupan bermasyarakat.
Karena kalau nggak ada toleransi, mungkin kehidupan bermasyarakat kita sudah terpecah belah. Dan yang terakhir, kesimpulan dari presentasi saya hari ini, eh, karena kita hidup di negara yang banyak keanekaragamannya, oleh karena itu, toleransi sangat penting untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Toleransi dapat meminimalisir perpecahan sehingga menciptakan kehidupan yang damai. Dengan adanya toleransi diharapkan warga negara Indonesia itu dapat bersatu dan menciptakan kehidupan yang damai. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk melawan eh, penjajah yang mungkin akan berusaha menjajah kita lagi, dan kita dapat lebih mudah bekerja sama satu sama lain untuk membangun Indonesia lebih maju, lebih baik, apalagi terutama untuk generasi penerus bangsa kayak pemuda-pemuda. Karena sekarang banyak banget yang eh, kasus diskriminasi siswa gitu ya, karena mungkin ras dia berbeda dengan mayoritas ras di sekolahnya gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi menyebar secara luas lagi. Jadi kita harus banyak-banyak toleransi untuk menciptakan Indonesia yang kuat akan persatuan dan kesatuannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.